A few moments later. Karakteristik pemimpin. Pemimpin sebagai pembuat kebijakan. Yang paling obvious, pemimpin politik di Indonesia itu berperan sebagai pembuat kebijakan. Setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat pemerintah akan langsung berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari aturan soal ekonomi, pendidikan, kesehatan, sampai soal pajak. Misal, waktu Jokowi membuat kebijakan soal pembangunan infrastruktur, itu langsung mengubah banyak hal di masyarakat. Dari yang tadinya jalan sempit jadi luas, akses ke desa-desa makin gampang, sampai membuat lapangan kerja baru untuk rakyat. Tapi ya, kebijakan tidak selalu positif buat semua orang. Kadang kebijakan yang dibuat malah tidak sesuai sama kebutuhan rakyat atau lebih berat sebelah ke satu kelompok tertentu saja. Contohnya, kebijakan soal Omnibus Law kemarin sempat menuai protes besar-besaran karena dianggap lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja. Nah, disinilah pentingnya pemimpin yang punya kebijaksanaan dan bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Pemimpin sebagai penyatu bangsa. Di Indonesia, yang penduduknya super beragam dari segi suku, agama, ras, sampai budaya, penting banget punya pemimpin yang bisa jadi berkat atau penyatu bangsa. Pemimpin yang baik harus bisa mengelola keberagaman ini biar tidak menjadi konflik. Karena, sejarah kita sudah berkali-kali memberi pelajaran kalau perbedaan bisa jadi sumber perpecahan, seperti kasus-kasus SARA yang pernah meledak. Contohnya, waktu Presiden SBY masih menjabat, dia berusaha menjaga perdamaian di Aceh lewat MOU Helsinki yang akhirnya bikin gerakan Aceh Merdeka, GAM, berhenti melawan pemerintah. Itu contoh nyata bagaimana pemimpin bisa jadi penengah konflik dan bikin negara jadi lebih damai. Pemimpin sebagai simbol negara. Selain sebagai pengatur kebijakan, pemimpin juga punya peran penting sebagai simbol negara. Pemimpin yang kuat bisa membuat wibawa Indonesia di mata dunia meningkat. Contohnya, Presiden Soekarno dulu. Dia tidak hanya diakui sebagai pemimpin di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Soekarno sukses jadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan menginspirasi banyak negara buat merdeka dari kolonialisme. Pemimpin juga harus bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Contohnya, waktu Jokowi hadir di pertemuan-pertemuan G20 atau KTT ASEAN, dia jadi representasi Indonesia di mata dunia. Pemimpin yang cerdas dan karismatik bisa membuat negara kita dihormati oleh negara-negara lain. Pemimpin sebagai representasi rakyat. Di Indonesia, sistem demokrasi kita memberi kesempatan buat rakyat untuk memilih pemimpin. Jadi, pemimpin itu seharusnya jadi representasi dari suara rakyat. Pemimpin dipilih karena rakyat merasa dia bisa mendengar aspirasi mereka dan bisa memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, waktu pemilu, kampanye politik pemimpin itu akan sering ngomong soal kebutuhan rakyat, janji-janji buat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, membangun ekonomi, dan lain-lain. Mereka jualan harapan, biar rakyat percaya dan kasih suara buat mereka. Masalahnya, tidak semua pemimpin bisa benar-benar jadi representasi rakyat setelah mereka terpilih. Ada yang justru lebih memikirkan kepentingan partai, atau bahkan kepentingan pribadi. Ini yang membuat rakyat sering kecewa terhadap pemimpin politik, karena janji-janji pas kampanye tidak sesuai realitas setelah sudah berkuasa. Peran pemimpin politik yang seharusnya jadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, malah jadi jauh dari rakyat. Pemimpin sebagai pengambil keputusan penting. Pemimpin politik juga punya peran penting dalam mengambil keputusan besar yang bisa berdampak jangka panjang buat negara. Keputusan ini bisa soal kebijakan luar negeri, investasi besar-besaran, sampai urusan keamanan nasional. Contohnya, pemimpin seperti presiden harus memikirkan langkah apa yang diambil pada saat negara dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19 kemarin. Keputusan untuk lockdown, memberikan bantuan sosial, atau membuat kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas negara itu semuanya ada di tangan pemimpin. Tapi ya, di politik, setiap keputusan yang diambil pemimpin itu pasti ada risikonya. Kadang pemimpin harus berani ambil risiko besar buat kepentingan rakyat banyak. Tapi, ada juga yang main aman, takut mengambil keputusan yang tidak populer karena takut popularitasnya turun. Disinilah skill kepemimpinan diuji. Seorang pemimpin harus punya visi yang jelas dan berani buat ambil keputusan yang sulit, walaupun tidak semua orang setuju. Pemimpin sebagai penjaga stabilitas. Salah satu peran penting pemimpin dalam politik adalah menjaga stabilitas negara. Di negara yang punya banyak perbedaan seperti Indonesia,
Stabilitas politik itu bisa dengan mudah goyah kalau pemimpinnya tidak pintar memanagi konflik. Pemimpin harus bisa menjadi jembatan yang menyatukan berbagai kepentingan, mulai dari suku, agama, hingga golongan politik yang beda-beda. Contoh nyatanya, waktu Indonesia mengalami reformasi 1998, pemimpin waktu itu, Presiden Soeharto, tidak bisa lagi mengontrol keadaan karena krisis ekonomi dan protes besar-besaran dari rakyat. Akibatnya, situasi politik dan sosial di Indonesia jadi kacau balau. Nah, di momen-momen seperti itu, peran pemimpin sangat krusial buat meredakan konflik dan mengembalikan stabilitas negara. Pemimpin harus bisa membuat ketenangan dan rasa aman buat rakyatnya.